do, I already done you. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yo, salam jiwa baku hantam. Jiwa-jiwa yang suka baku hantam, sudahkah Anda baku hantam hari ini? Kalau belum, silakan baku hantam dulu, karena sesi baku hantam baru saja dimulai. Oke, di video kali ini gua akan membahas Mushoku Tensei chapter yang ke-49 full pembahasan. Sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, teman-teman yang gak suka dengan spoiler, di skip saja video ini. Tapi kalau teman-teman suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Terlebih lagi sebelum kita masuk kepada pembahasannya, di sini admin ingin menyampaikan bahwa ini merupakan informasi penting buat kalian semua pecinta spoiler, bahwa judul episode yang admin tuliskan pada video kali ini merupakan prediksi semata. Prediksi tersebut bisa saja salah 100%, atau bahkan bisa masuk kepada season ketiga dari Mushoku Tensei. Karena season yang kedua ini baru saja rilis 1 episode kemarin. Dan kita langsung saja gaskan kepada pembahasannya. Di sini yang pertama diperlihatkan ketika Rudy sudah melanjutkan perjalanannya bersama Eris dan juga Ruiger. Mereka pun sedikit lagi akan sampai di wilayah Vitoa. Pada saat di dalam kereta, Rudy sepertinya duduk bersama Eris, atau bisa dibilang ini sangat lengket. Sembari Eris pun menyandarkan kepalanya di bahu sebelah kiri dari Rudy. Sepertinya Rudy merasakan getaran yang luar biasa. Rudy kemudian berkata, Eris, tidakkah kau terlalu dekat denganku? Rudy berkata dalam hatinya, kamu tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Aku mungkin perlu menyadari mengenai ciuman Eris yang barusan. Wah, anjay. Rudy mengatakan kembali dalam hatinya, tidak. Sampai hari perjanjian itu, aku harus bersabar. Sembari Rudy menunjukkan satu atraksi di bagian pola sihirnya. Eris berkata, hoi, kau sedang apa dari tadi? Rudy berkata, aku sedang berusaha meniru sihir yang digunakan oleh Ostrich sebelumnya. Menggunakan sihir dengan tangan kiriku, lalu mengganggunya dengan tangan kananku seperti ini. Eris berkata, tapi mengapa kau berlatih sihir itu? Rudy berkata, ya, aku agak tidak berguna ketika sihirku telah dikunci. Jadi aku harus mulai mempelajari itu. Apabila aku harus berhadapan dengan Ostrich lagi, setidaknya aku dapat melarikan diri, kata Rudy. Posisi Eris yang lengket dengan Rudy sebelumnya, tiba-tiba saja langsung mengambil jarak. Eris berkata, Rudy, mengapa kamu sangat kuat? Tapi Rudy berkata, aku kira kau lebih kuat dariku, Eris. Apabila kau mengkhawatirkan mengenai kita dihancurkan oleh Ostrich, itu karena dia merupakan musuh kita. Dan kau masih muda. Dengan sedikit berjuang, kau bisa menjadi sekuat yang kau mau, kata Rudy. Jangan terlalu khawatir apabila kau dalam bahaya. Seharusnya aku cukup kuat untuk membawamu kabur. Eris berkata, ya. Sembari perjalanan demi perjalanan pun mulai mendekati wilayah Vitoa. Tapi di wilayah yang suram itu tidak ada apapun. Dan itu merupakan wilayah Vitoa yang sekarang. Bahwa situasi yang didengar dan informasi yang didapat oleh Paul sebelumnya, bahwa sihir kehancuran itu telah menjadi Vitoa yang seperti sekarang. Tapi Eris melihat pengungsian di sebelah sana, dan Rudy pun juga melihatnya. Itu adalah kampung pengungsiannya. Rudy mengatakan, ayo kita ke sana. Tapi Ruiger tiba-tiba saja turun dan keluar dari dalam kereta. Rudy kaget melihatnya. Ruiger, apa ada yang salah? Ruiger berkata, aku berhenti di sini. Tapi Rudy dan Eris sangat terkejut dengan perkataan Ruiger. Mereka berkata, tunggu sebentar. Kenapa cepat sekali? Tidak bisakah kau tinggal di sini semalam saja? Ruiger berkata, itu tidak perlu.
Aku hanya melihat dua petarung di depanku. Kalian tidak perlu aku sebagai penjaga kalian lagi." Tapi Ares berkata, "Kamu salah. Aku bukanlah seorang petarung. Aku kalah dengan mudah terhadap pria itu. Dan aku bahkan tidak memikirkan mengenai lain kali seperti Rudy. Aku masih seorang amatiran," kata Ares. Tapi Roger berkata, "Bahkan pada akhirnya, aku tidak bisa memperlakukanmu seperti anak-anak lagi." Tapi Ares berkata, "Sebenarnya tidak masalah, karena aku biasanya memang seperti anak-anak juga." Tapi Roger memegang kepala Ares dengan tangan kanannya. Roger berkata, "Kau memiliki kemampuan di dalam dirimu, dan kau memiliki talenta yang dapat menjadi lebih kuat daripada aku." Ares kemudian tunduk sembari meneteskan air matanya. Dia berkata, "Itu bohong." Tapi Roger memotongnya, "Kau berhasil melawan seorang pria yang memiliki gelar dewa. Tidakkah kau seharusnya menerima itu? Tidak ada alasan lagi, Ares. Berdirilah dan panggil dirimu seorang petarung." Ares tiba-tiba tegar dan sangat semangat dengan perkataan Roger. Di sini pun mereka tersenyum satu sama lain. Tapi berpindah kembali si Rudy yang lagi merenung. Rudy berkata di dalam hatinya bahwa aku tahu tujuannya hanyalah mengantar kita sampai rumah dengan selamat, untuk bertemu keluargaku dan orang-orang yang dekat denganku. Tapi aku kira kita dapat bersama sebagai keluarga. Apabila aku memintanya untuk tinggal, apakah dia mau? "Tidak," kata Rudy. "Dia telah mengakui kita sebagai seorang petarung. Tidak seharusnya kita mengandalkannya lagi." Rudy kemudian berkata kepada Roger, "Apabila kau tidak bersama kita lagi, aku tidak yakin kita dapat sejauh ini hanya dalam 3 tahun. Roger berkata, "Tidak, kamu akan baik-baik saja, Rudy. Rudy, kau adalah contoh penyihir yang baik. Kau memiliki talenta yang sangat besar, dan kau juga tidak arogan mengenai apa yang akan kau pelajari. Banggalah terhadap pencapaianmu di usia yang sangat dini sekarang ini." Rudy berkata, "Terima kasih karena telah menja." Tapi tiba-tiba, belum sampai Rudy mengatakan itu, Roger langsung memotongnya. "Berhenti, Rudy. Jangan menundukkan kepalamu padaku. Mungkin kau merasa bahwa kau berhutang padaku, tapi aku juga merasakan hal yang sama padamu. Berkatmu, aku dapat memiliki harapan untuk mengembalikan derajat bangsaku. Aku tidak dapat melakukannya sendiri. 400 tahun sejak perang itu, dan aku tidak melangkah selangkah pun ke arah tujuanku. Dan tiba-tiba aku bertemu denganmu, dan kaulah yang memberikan dorongan itu ketika aku memerlukannya, Rudy." Rudy berkata, "Tapi itu hanyalah apa yang dikatakan Hitogami, dan aku tidak berbuat apapun." Roger berkata sembari mengadahkan tangan kanannya sebagai simbol pertemanan kepada Rudy. Roger berkata, "Aku tidak peduli mengenai para dewa, terutama mereka yang tidak pernah kulihat, tapi kaulah yang menyelamatkanku. Kita ini sejajar," kata Roger. "Jadi jangan pernah menundukkan kepalamu padaku. Apabila kau ingin berterima kasih padaku, tataplah aku," kata Roger. Rudy pun kemudian menjabat tangan dari Roger sembari berterima kasih bahwa Roger telah menjaganya sampai saat ini. Semua simbol dan juga kenangan memori yang dia lakukan sebelumnya bersama Roger, dia pun mengingatnya sampai saat perpisahan itu dilakukan. Ares berkata, "Jadi apa rencanamu sekarang, Roger?" Roger berkata, "Aku berniat untuk mencari bangsa Supar yang selamat di benua tengah." Rudy berkata, "Dan semoga kau beruntung." Tapi Roger sepertinya berkata, "Oh iya, aku lupa sesuatu. Aku ingin mengembalikan ini padamu." Kalung yang dipinjamkan Rudy sebelumnya, Roger ingin mengembalikannya. Tapi Rudy menolaknya. Rudy berkata, "Tidak, tolong simpan saja itu, Roger." Roger berkata, "Bukankah ini sangat penting bagimu?" Rudy menjawabnya, "Justru karena itu penting, aku ingin kau memilikinya." Roger pun sangat senang dengan perkataan Rudy. Roger mengucapkan selamat tinggal kepada dua orang tersebut. Sembari melambaikan tangannya, Roger berkata sebagai salam perpisahan terakhir,
Kalau begitu Rudy dan Eris, sampai kita berjumpa lagi. Aku akan selalu mengenang kalian berdua. Ruiger pun melangkahkan kakinya untuk mencari anggota dan bangsa dari klan Supar. Rudy dan Eris pun melambaikan tangannya kepada Ruiger. Mereka berdua berkata, sampai kita berjumpa lagi ya. Di dalam hati Rudy berkata, benar juga, kita hanya perlu untuk bertemu lagi. Bahkan meskipun jalan kita tidak sama, selama kita masih hidup, kita akan bertemu lagi, kata Rudy. Oke, itulah pembahasan Mushoku Tensei chapter yang ke-49 full pembahasan yang sempat admin sampaikan. Kita tutup videonya sampai di sini dan kita akan lanjutkan di next video. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua dan semoga kalian sehat selalu. Jika ada salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.